terkait dengan pertanyaan Ustadz, ini saya sangat menarik. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ada Dr. Mahmud Al-Misri. Mungkin ini saya akan bertanya kepada beliau terkait dengan implementasi dari teori-teori yang tadi sebelumnya telah kita bahas, di mana mungkin tadi dari awal kita mendengar bagaimana Dr. Mahmud beliau berbicara bahasa kita, hampir semua dari apa yang beliau sampaikan itu dapat kita pahami, dapat kita ketahui maksud apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga dari sini prinsip komunikatif bisa kita tangkap, di mana pesan yang ingin disampaikan oleh mutakallim dapat diterima dan dipahami oleh kita sebagai mukhatab. Dari sisi proses pemerolehan bahasa ini, apakah yang lebih berperan itu iktisabul lughah, Ustaz? Iktisabul itu pemerolehan bahasa secara keseharian yang tak disadari itu dalam komunikasi sehari-hari dengan keluarga atau dengan teman kerja atau yang lainnya, ataukah mungkin ta'allumul lughah, proses pembelajaran yang sangat komprehensif yang dokter sendiri peroleh di lembaga pendidikan. Jadi kan ini pengalaman panjang beliau, sehingga kita melihat harapan kita juga bisa berbahasa Arab seperti beliau sekarang mahir berbahasa Indonesia ya. Saya lebih kepada bagaimana aspek yang sangat berperan dalam proses pemerolehan bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga Dr. Mahmud beliau kita lihat sangat cakap dalam berbahasa Indonesia hari ini. Yumkin hadza minni. Barakallahu fikum ya akhi, barakallahu fikum. Saya mau cerita sedikit mengenai perjalanan saya dengan dunia bahasa. Dalam hal ini bahasa asing, karena mungkin bagi orang Indonesia bahasa Arab dianggap bahasa asing, tapi bagi saya tidak boleh dianggap, karena itu bahasa yang saya peroleh di sekolah sejak sedini mungkin. Tentu kalau yang sejak lahir itu bahasa Arab gaul, tapi kalau bahasa Arab standar itu mulai kelas 1 SD. Saya lahir di provinsi Giza, Mesir. Jadi saya sejak kecil itu penasaran untuk memahami film asing yang berbahasa Inggris yang sering tayang di TV. Kemudian penasaran saya itu ternyata membawa saya kepada samudra pembelajaran bahasa asing. Saya mulai mengarungi samudra pembelajaran bahasa asing itu dengan bahasa Inggris, karena itu yang diwajibkan untuk semua jenjang pendidikan. Kemudian bahasa Prancis, karena kebetulan itu diajarkan sebagai bahasa asing kedua. Ya, jadi Inggris dan Prancis itu dipelajari karena kurikulum negara. Tapi yang mulai dengan sukarela adalah Jerman. Saya mulai mengkaji bahasa Jerman itu karena tertarik pada negara Jerman itu, kemajuannya dan lain-lain. Kemudian mengkaji bahasa Spanyol, kemudian bahasa India, bahasa Hindi, Hindi Urdu, kemudian tertarik pada bahasa Indonesia. Nah, ternyata saya melihat bahwa kemajuan saya dalam bahasa Indonesia ini tak lepas dari beberapa faktor. Satu, saya rajin mengotori kamus. Jadi saya setelah beli kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia, dan Inggris Indonesia Inggris, itu tidak ada satu kamus yang masih bersih, masih putih. Hampir setiap halaman pasti ada bekas jari-jari saya. Berarti sering pakai. Saya selalu bertanya kepada murid-murid saya itu, bagaimana kondisi kamus Anda? Masih bersih? Ketika mereka menjawab masih bersih, saya berkata, maaf, Anda belum saatnya menguasai suatu bahasa yang Anda tuju. Kalau kamus Anda mulai kotor, bukan karena debu, tapi karena sering dipakai, itu berarti ini sudah saatnya Anda dikatakan atau dianggap sudah menguasai bahasa itu.
Kemudian selain rajin menggunakan kamus, rajin bergaul dengan masyarakat Indonesia yang ada di Kairo. Itu salah satu kunci utama. Saya sadar betul bahwa eh, pengetahuan kognitif atau dari segi buku saja itu bagus, tetapi tidak mungkin sehebat komunikasi langsung dengan masyarakat Indonesia. Boleh dikatakan pergaulan dengan masyarakat Indonesia di Cairo itu berperan paling besar terhadap penguasaan saya dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. La bahasa. Nah, jadi saat ini saya oh ya, jadi ditambah lagi ada juga kamus hidup. Kamus hidup dalam hal ini istri dari Surakarta, dari Sukoharjo sini. Jadi tidak akan dalam mempelajari suatu bahasa asing itu satu faktor tak akan pernah cukup. Jadi faktor kita harus sering baca, tapi bacaan tak cukup. Kenapa? Karena kalau membaca, misalkan kita baca di kamus misalkan, itu tidak ada bacaan yang memberi petunjuk seberapa seberapa sering kata itu dipakai, atau seberapa populer, atau seberapa sopan, tidak ada. Contoh, dalam kamus itu ditulis sanubari, itu artinya fuadun atau qalbun atau dan mulsitun dan seterusnya, oke? Itu dalam kamus. Nah, kalau saya ambil dari kamus langsung terapkan, keliru. Kenapa? Masa saya pergi ke dokter, apa yang kamu sakit apa? Orang Indonesia, kamu sakit apa? Sanubari, saya sakit dokter. Tak mungkin. Kenapa? Karena ini saya ambil dari satu sumber saja, dari sumber buku. Saya menekankan pada aspek kognitif murni, tidak pada aspek fungsional komunikatif. Nah, dari mana saya tahu bahwa kata sanubari itu sebenarnya hanya ranah sastra, bukan ranah komunikasi? Itu dari sumber yang kedua, yaitu komunikasi dengan masyarakat. Oh, dari komunikasi itu saya tahu kata ini seberapa sering dipakai dan lain-lain. Kemudian juga aspek sosial bahasa tidak bisa kita mengetahuinya dari buku. Contoh, orang Indonesia itu kalau menambah akhiran in itu terkesan terlalu gaul. Misalkan apalagi rasain lo. Rasain lo itu kesannya, dari mana saya tahu bahwasanya ungkapan ini itu kasar dan tidak bersahabat. Itu dari cara mendengar. Kalau saya hanya membaca kata rasain lo, terus saya mencari terjemahannya, ya kan? Just taste it atau have a taste of it atau terjemahan apapun, atau litashur bihada, atau litaduk hadal amr. Dari terjemahan tak akan pernah terasa ini seberapa sopan santunnya, seberapa emosional yang diperoleh dari ungkapan itu tak akan pernah terasa. Oleh karena itu, saya sekali lagi menegaskan, satu jalur tidak akan pernah cukup. Baca sebanyak-banyaknya, tapi jangan merasa puas dengan baca. Dengar sepuas-puasnya, tapi jangan cukup pada sesi pendengaran saja. Terus kemudian belajar bahasa gaul pun itu penting. Kenapa? Karena hampir-hampir tidak ada satu bahasa di dunia ini yang punya satu ragam standar saja murni, nggak ada. Pasti ada yang namanya dialek atau lahja atau amiyah. Pasti. Nah, oleh karena itu kita walaupun tujuannya hanya mengkaji kitab kuning atau kitab klasik, dan kita sama sekali tidak perlu bahasa gaul, namun itu akan terasa pentingnya mengkaji bahasa gaul. Kenapa? Karena cara berpikirnya penulis-penulis Arab itu, seperti saya misalkan, saya
kalau berbahasa Arab standar, itu prosesnya begini. Saya pakai bahasa gaul dulu, kemudian saya konversi gaul menjadi standar, baru keluar bahasa Arab yang fusha. فلذلك أنا أكرر وأؤكد على أن المتعلم لأي لغة أجنبية ينبغي أن يركز على كل الجوانب وليس جانبا واحدا فقط. فالجانب جانب الاستماع، نستمع كثيرا إلى كل شيء، فصحى، عامية، كل شيء، يعني في التعلم كل شيء جائز. وحاليا الإنترنت صار يعني مصدرا مهما جدا من مصادر التعلم، فينبغي علينا جميعا أن نستفيد منه. شكرا جزيلا مرة أخرى، وإذا كان هناك أي تعليق فمرحبا به، وإلا فالآن اقترب وقت العصر، فيعني أفوض الأمر إلى رئيس الجلسة. شكرا جزيلا. Syukran Sayyidi. بارك الله فيكم. Terima kasih ya, tadi Masya Allah kita sudah menjelaskan ya bagaimana cerita pengalaman untuk memotivasi kita semua tentunya agar bisa terus belajar berbahasa dengan baik. Ini Ustadz, kalau barusan kan lebih kepada iktisabul loghah atau amali pemerolehan bahasa yang ghair iradian, itu yang lebih banyak di luar beliau dapatkan. Nah, ketika berbicara dakhilal fasli atau ya di dalam in class itu sendiri, yang apakah dalam proses pembelajaran perkuliahan dulu itu Dr. Mahmud sempat mengikuti proses pembelajaran bahasa yang kita dapatkan ilmunya dari kajian-kajian ini, dari sisi peran linguistik, peran psikologis, peran budaya itu sendiri dalam proses pembelajaran formal. Apakah memang demikian adanya yang dialami oleh Dr. Mahmud sendiri? Kullu anasir al-kitab ana tabbaqtuha. Semua elemen-elemen buku itu sudah saya terapkan. Awalan, supaya karena ini perjalanan panjang, maka bekalan atau BBM-nya itu harus cukup, harus full. Maka BBM untuk memenuhi perjalanan panjang ini adalah motivasi atau cita-cita tinggi. Saya melihat di Mesir itu belum ada satu universitas pun yang ada jurusan bahasa Indonesia. Nah, saya berpikir begini, kalau saya berangkat ke Indonesia, ambil S2 dan S3 Indonesia, itu saya langsung bisa mendirikan jurusan bahasa Indonesia di sana, sehingga ngapain saya menjadi ikor kalau bisa jadi kepala, itu intinya begitu. Nah, karena tujuannya itu tinggi dan cita-cita itu kan mencetak sejarah baru di negara sendiri. Belum pernah ada jurusan bahasa Indonesia diadakan. Itu kan motivasi itu adalah yang membakar semangat saya, membuat saya itu selalu terdorong untuk tambah ilmu terus sampai hari ini. Jadi kita mulai dengan satu motivasi. Kalau ada orang yang mengkaji suatu bahasa tanpa motivasi yang jelas, otomatis 1-2 hari akan drop, 2 minggu, 3 minggu drop, 2-3 bulan drop, apapun. Nah, harus motivasi itu sebisa mungkin itu material atau konkret atau terlihat atau bisa tangible, bisa terasa. Misalkan menyangkut bisnis, menyangkut keuangan dan lain-lain, itu akan membakar. Tapi kalau tujuannya itu abstrak, itu biasanya cepat mati. Misalkan mau belajar bahasa Arab untuk apa? Misalkan untuk memahami teks agama, oke? Lama-lama itu akan drop. Kenapa? Ketika dia melihat bahwasannya itu dicukupi oleh mereka alumni dari Timur Tengah, ya, otomatis dia akan lama-lama merasa sudah tidak perlu lagi, ya kan? Tidak terlalu mendesak. Tetapi kalau dia mencari motivasi yang lebih kreatif lagi, aku mau menjadi penulis novel berbahasa Arab sehingga mencetak sejarah baru. Belum pernah ada novelis
novelis Arab berkebangsaan Indonesia, ya kan? Novelis dalam bahasa Arab, ya kan? Tapi berkebangsaan Indonesia. Belum pernah ada kan? Andai kata ada orang Indonesia yang menulis sastra Arab dalam bahasa Inggris, itu sudah mencetak sejarah dunia, ya kan? Hampir sama dengan saya sudah menulis 3 cerpen dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Itu motivasi seperti itu membuat kita itu semangat terus tanpa henti untuk menambah kata-kata baru, untuk selalu mengasah kemampuan kebahasaan kita. Kenapa? Karena cita-cita kita itu adalah tangible, dapat dirasa, dapat diukur, kalau misalkan saat ini saya pakai sedikit bahasa Jawa, langsung hasilnya terasa. Oh, kalau saya makan angkringan, orang Jawa kagum, oh sampeyan wes iso ngomong Jawa, ya kan kayak gitu. Itu langsung terasa admirasi atau kekaguman orang. Itu menambah semangat kita, membakar semangat kita untuk tambah lagi dan lagi dan lagi. Jadi kita selalu jangan meremehkan jangan remehkan motivasi. Kenapa saya walaupun tinggal di tengah orang Jawa dan juga komunitas Sunda sekitar saya di sini di Solo dan Jogja juga banyak. Kenapa saya sampai saat ini belum menguasai bahasa Jawa dan Sunda? Jawabannya satu, karena motivasi tidak ada. Selalu ada tanda tanya. Lalu setelah dikuasai apa yang mau diperoleh? Masa cuma kekaguman orang itu sudah cukup? Tidak ada. Tidak bisa beli apa-apa dengan kekaguman orang. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, saya bisa berbuat banyak. Oleh karena itu motivasi itu kadang-kadang lebih utama daripada proses itu sendiri. Karena kalau tujuannya itu ada, pasti kita tidak akan pernah kehilangan cara. Entah baca, entah dengar, entah apa saja. Yani al-kalimatu tashji'iyah atau kata motivasi atau motivational word هي ينبغي علينا جميعا أن نقرأ كل يوم على الأقل صفحة. We should read every day at least one page. Kita harus baca setiap hari. Paling tidak atau setidak-tidaknya adalah 1 halaman. Wa idza lam tajid syai'an taqra'uh, if you don't have anything to read, kalau tidak dapat apa-apa untuk dibaca, fa'alal aqal, maka paling tidak atau setidaknya, or at least, yanbaghi an naqra'a salbiyan. We read passively. Kita baca secara pasif. Dalam arti apa? Kita kalau tekan like di Facebook, page berita Arab, katakanlah Al-Ahram atau BBC Arabic atau أي شيء, فنحن سنجد أن هناك أخبار يومية نقرأها من هذه الصفحة, ونحن لا نبحث عن القراءة, ولكن القراءة هي التي تأتي إلينا, النصوص هي التي تأتي إلينا, فنحن هنا يعني سلبيين وليس إيجابيين. فهذه نصيحة. والأخ سودرمدي بودرا موجود في الحمام, فيعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم طيب.